Acara selanjutnya selayang pandang tentang lekturasi, forum lekturasi. Ini saya akan screenshot ya. Ini acara kita. Ya. Apa itu lekturasi? Lekturasi adalah wadah berbagi inspirasi dari sumber bacaan yang recommended dari komunitas review writer untuk para muslimah. Kegiatannya adalah kajian inspirasi berbasis buku atau bedah buku. Targetnya diadakan 1 bulan sekali. Visinya adalah mengajak orang agar membaca minimal 1 buku dalam 1 bulan atau 12 buku dalam 1 tahun. Nah, misinya adalah mengajak yang belum gemar membaca untuk tertarik membaca buku. Yang kedua, mengajak penggemar buku untuk membagikan isi buku yang dibacanya. Seperti forum kita hari ini ya, bedah buku. Kemudian yang ketiga, menjadi wadah bagi yang ingin memiliki waktu untuk membaca agar tetap bisa menyerap isi buku dengan cepat. Ini kan bagi yang tidak punya waktu banyak ya untuk menghabiskan buku, dengan adanya bedah buku seperti ini kan kita memiliki waktu yang cepat gitu ya. Waktu yang cepat dan singkat untuk menyerap isi buku dengan cepat. Kemudian yang keempat, memiliki gambaran isi buku tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli buku itu. Nah, semoga dengan acara ini bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini tertarik untuk membelinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemutaran video. Oh ya, ini rancangan lekturasi tahun 2021. Pada bulan Juli kemarin untuk judul buku Bodo Amat, ini prinsip gue, karya Dewa Eka Prayoga sudah dibedah oleh Bu Asri. Kemudian bulan Agustus judul buku Anatomic Habits juga sudah dibedah, penulisnya James Clear oleh Bu Asri juga. Kemudian bulan September kemarin launching buku Jejak Muslimah di Penjuru Dunia. Penulisnya Adam dan kawan-kawan, yang membedah ada tim penulis. Nah, hari ini 27 Oktober kita launching buku Pandemic Story, Kisah Muslimah Saat Wabah. Penulisnya adalah Bu Asri Supriyatnyati dan kawan-kawan. Pembedahannya adalah tim penulis buku tersebut. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan putarkan video yang memberikan gambaran sedikit tentang isi buku ini. Mencegah karena serangan virus. Dunia mencegah karena serangan virus yang berbahaya. Dunia mencekam karena serangan virus yang berbahaya. Kaki-kaki tak lagi bebas melangkah. Bibir sulit tersenyum. Hati selalu was-was. Orang terkenal
ulama panutan, hingga orang yang kita cintai wafat. Detik-detik kematian begitu dekat. Setahun lebih kita menjadi pelaku sejarah. Jalani tantangan hidup di tengah wabah. Macet. Oh, macet. Maaf nih macet. Maaf. Videonya hilang, Mbak. Oh, ini macet. Mohon maaf. Dunia mencekam karena serangan virus yang berbahaya. Kaki-kaki tak lagi bebas melangkah. Bibir sulit tersenyum. Hati selalu was-was. Orang terkenal, ulama panutan, hingga orang yang kita cintai wafat. Detik-detik kematian begitu dekat. Setahun lebih kita menjadi pelaku sejarah. Jalani tantangan hidup. Saatnya muslimah berbagi kisah, mengabadikan perasaan dan pengalaman dalam lembaran buku nan indah. Kisah nyata selama pandemi ini memang layak diabadikan, tentang rasa sakit, tentang kehilangan, tentang kekecewaan, tentang air mata, juga tentang hikmah di balik wabah. Membaca buku ini akan memperkaya batin kita tentang realitas kehidupan, semakin mengukuhkan keyakinan bahwa skenario Allah tepat dan paling indah. Inilah beragam kisah muslim dalam antologi Pandemic Story. Akhir sebuah karya oleh Asri Sukatniati. Andai Bisa Pulang oleh Rosmaeni. Arti Sebuah Harapan oleh Tati Umu Syafiyah. Berkah atau musibah. Iya. Maaf Bu, macet Bu. Bu Asri mungkin ada cadangannya? Coba saya ya. Ya. Ini kok macet lagi ya? Suaranya nggak ada. Suaranya belum muncul Bu. Suaranya belum muncul Bu. Videonya, suaranya. Kisah nyata selama Suaranya nggak ada ya? Iya, nah udah. tentang kehilangan, Nah, udah. Malah juga ulang tentang lagi aja dari awal.
Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Seru ya video karya Bu Mila Resmi ini. Bagus videonya. Dan isi bukunya pun tak kalah bagusnya. Ini saya sudah membaca sebagian ya. Isi buku ini sangat menarik sekali. Dan sudah tak sabar lagi kita menuju kepada acara puncak, yaitu sharing para penulis buku muslimah di saat wabah ini. Yang pertama adalah Ummu Zaid sebagai narasumber yang pertama, kemudian Ibu Nita Safitri sebagai narasumber yang kedua, kemudian Ibu Esa Mardiah sebagai narasumber yang ketiga, Ibu Rosmaini sebagai narasumber yang keempat, dan gongnya adalah Cikgu kita, Bu Asri Supatniati, sebagai narasumber yang kelima. Dipersilahkan untuk narasumber yang pertama, Ummu Zaid, untuk berbagi kisahnya yang ada di buku. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Rektorasi 7 ini, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit kisah yang dialami saat pandemi ya. Seperti yang diperkenalkan oleh MC tadi, nama saya Ummu Zaid, domisili saat ini di Australia ya, karena memang saya tinggal di sini. Alhamdulillah tahun lalu sebelum pandemi ini merebak ya, saya sempat pulang ke Indonesia itu di bulan Januari sampai Februari ya, padahal rencananya kami itu akan pulang ke Indonesia itu bulan Aprilnya, tapi kemudian di luar rencana kami berangkat di bulan Januari ya. Sesuatu yang amat sangat saya syukuri gitu ya, bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu pada kali yang terakhir dengan adik saya gitu ya. Bahkan saat itu almarhumah sempat mengambil cuti untuk kemudian menemani kami berlibur di Yogyakarta gitu ya. Dan sepertinya itu juga merupakan saat terpanjang bagi saya untuk ngobrol dengan beliau ya dalam perjalanan pulang Yogyakarta yang memakan waktu 8 jam karena kami mengambil dengan kereta gitu ya, sementara berangkatnya kami menggunakan pesawat. Jadi selama perjalanan itu kami ngobrol gitu ya, dari mulai bernostalgia dari kecil sampai saat itu gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di pertengahan Februari kami kembali ke Sydney, dan saat itu sudah sudah terdengar beberapa kasus yang terpapar oleh virus tersebut gitu. Dan ada rasa yang berbeda ketika kami pamit gitu ya, di mana saat itu wabah itu seolah-olah memang sudah ada di hadapan mata gitu ya, dan terbersit tanya dalam hati pada saat itu, apakah Allah masih memberi kesempatan kami untuk bisa bertemu lagi dengan keluarga di Indonesia gitu ya. Karena memang sudah rasanya itu sudah terbayang gitu ya apa yang akan terjadi, meskipun belum tahu sesungguhnya itu seperti apa. Ya rasa berat hati meninggalkan keluarga di sana itu sudah begitu terasa oleh saya. Sampai saya berkali-kali memeluk mama gitu ya. Pamitan, pergi ke mobil, balik lagi, pamitan lagi gitu ya, bolak-balik seperti itu. Dan betul ya, sejak awal pandemik itu hati kita selalu dilanda was-was yang mengingat memang penduduk Indonesia itu sangat padat ya, dan karena terpaksa orang-orang pun juga memang harus keluar rumah ya dengan berbagai kepentingan, terutama mereka itu mau mencari nafkah gitu ya, karena memang para pemangku kebijakan di sana itu tidak menjamin kebutuhan dasar mereka ya, sehingga dengan terpaksa mereka harus keluar ya dengan keadaan pandemi yang begitu berbahaya bagi mereka gitu ya. Namun mereka tidak punya pilihan ya, mereka harus keluar gitu ya. Akhirnya
kita bisa prediksi bahwa kemudian wabah begitu merajalela, tak terkecuali termasuk keluarga saya juga ya, dengan yang berakhir dengan kehilangan salah satu anggota keluarga yaitu adik saya. Maka kemudian ketika di Revo dibuka challenge ini ya, challenge menulis true story, kemudian saya juga tertantang untuk ikutan. Di mana naskah saya di buku ini judulnya adalah Kami Ikhlas Kamu Pergi, Dek. Ini merupakan kisah nyata ya. Cuman memang nama-namanya itu saya samarkan sedikit gitu ya. Seperti misalnya ketika saya memanggil adik saya tuh saya panggilnya Adek gitu karena memang dia adik bungsu saya. Nah, kemudian di buku ini saya balik Adek jadi Dea gitu ya. Supaya apa? Supaya untuk apa ya? Kayaknya ketika menulis itu juga begitu apa ya? Penuh drama gitu ya. Jadi nulisnya itu sedikit tapi nangis yang banyak, ditunda lagi. Nanti ketika sudah tenang saya nulis lagi, nangis lagi, berhenti lagi gitu terus gitu ya, seperti itu. Nah, jadi naskah ini memang ditulis ya berteman dengan cucuran air mata gitu ya. Ya gimana enggak ya? Karena ketika kita menulis itu kita sedang menghadirkan kembali gitu ya momen yang membuat dada ini terasa sesak dan menyedihkan itu ya, yang merupakan pengalaman pahit bagi kami gitu. Ya, jadi sebagaimana kita semua sudah mafhum ya bahwa hampir 2 tahun kita sudah menjalani pandemi yang menyebar di berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia, termasuk kami yang di Australia juga sama gitu ya. Jadi menyambung cerita tadi di atas, tidak lama setelah kami kembali ke Sydney, kemudian kebijakan lockdown itu diberlakukan dan kemudian border pun ditutup ya. Jadi kalau kami berencana berangkat ke Indonesia di bulan April sesuai rencana semula itu nggak akan bisa gitu ya. Qadarullah kemudian berangkat di bulan Januari gitu ya, kecuali memang bagi orang-orang yang kerja ataupun mereka student gitu ya, mereka masih bisa untuk pergi ke Indonesia, dan itu pun dengan mengikuti kebijakan karantina ya, baik di Indonesia ataupun setelah kembali lagi ke Australia. Dan kalaupun pergi ke sana minimal itu harus tinggal di sana selama 3 bulan itu. Nah, kemudian di Australia sendiri ketika diberlakukan lockdown tahun lalu itu memang tidak banyak kasus orang-orang yang terpapar corona, sehingga kemudian di akhir tahun 2020 itu sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran gitu ya, kelonggaran-kelonggaran di mana orang sudah mulai boleh visit yang tadinya sebelumnya sama sekali kita nggak boleh visit gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya pada bulan April ya, April-Mei itu saat Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah kami di sini bisa merasakan Ramadan sebagaimana biasa gitu, normal gitu ya, dengan Idul Fitri juga sama. Namun kemudian di saat bulan Juni kemarin itu wabah kembali marak dan kemudian di sini pun diberlakukan lockdown lagi. Baru pada akhir Oktober ini, mungkin sekitar 2 minggu ini ada kelonggaran lagi di mana orang sudah mulai bisa visit ke rumah gitu ya. Itu pun dengan dengan catatan gitu semuanya itu sudah divaksin. Dan di sini memang sudah 80% itu sudah divaksin penduduk di sini. Jadi itu ya. Sementara kalau kita lihat di tanah air ya di Indonesia sendiri sejak mulai merebaknya wabah di tahun lalu itu kelihatan kurvanya itu tidak pernah menurun gitu ya. Dan puncaknya itu di bulan Juni. Orang-orang yang meninggal gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga keluarga juga teman-teman di Indonesia, juga kami yang tinggal di sini juga dilanda kecemasan gitu ya. Sehingga pada akhir bulan Februari tahun ini ya, akhir Februari tahun ini adik saya yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dia sakit dan kemudian ternyata positif gitu.
Ya, tidak lama kemudian disusul oleh suaminya dan juga mamah pun juga positif, mamah kami juga positif gitu ya. Jadi hari-hari itu terasa begitu penuh dengan rasa cemas gitu ya. Dan saya yang tinggal jauh dari mereka itu tidak bisa berbuat banyak selain memang hanya mengirimkan doa gitu ya. Cuma doa yang bisa kami kirimkan gitu. Alhamdulillah mama dan adik ipar sembuh, namun qadarullah Allah memanggil adik bungsu saya pulang itu pada 28 Rajab atau tanggal 12 Maret ya. Jadi ya itulah ya, ajal itu rahasia Allah ya. Kalau dilihat dari awal terkena penyakit di antara 3 anggota keluarga itu, saya yang pertama kali itu khawatirnya mama gitu, karena usia yang paling tua, kemudian juga dengan histori penyakit gitu ya. Jadi saya pikir mama yang bakalan parah gitu ya, maksudnya yang dikhawatirkan gitu. Tapi ternyata yang Allah panggil itu adalah yang paling muda di antara mereka ya, subhanallah. Jadi itu memang rahasia Allah ya. Namun tentu aja di balik cerita pahit tersebut, di balik pengalaman pahit tersebut ada hikmah ya, ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Di balik kesedihan, di balik kesusahan itu pasti menyimpan pelajaran yang berharga, pelajaran yang sangat indah gitu ya. Di mana dalam hal ini adik bungsu saya ya, selama ini dialah yang merawat mama, dia yang tinggal di rumah bersama mama dan merawat mama sampai dia berpulang gitu. Berarti di sini kami mengambil hikmahnya bahwa memang Allah ingin memberikan pahala kepada anak-anaknya yang lain untuk berbagi merawat mama gitu ya, tidak diborong oleh dia sendiri, tapi juga di share gitu dengan saudara-saudara yang lain untuk mengurus orang tua yang sudah sepuh dan sudah lemah. Dan hikmah lainnya yang saya rasakan adalah dalam hal ini saya bisa menimba ilmu bersama teman-teman di dalam berbagai kajian ilmu-ilmu Islam termasuk dunia kepenulisan gitu. Saya berada di forum ini juga merupakan berkah yang Allah berikan di tengah merebaknya wabah corona ini gitu ya. Jadi kalau ya di saat-saat seperti itulah kemudian banyak tawaran-tawaran untuk mengikuti kelas-kelas ya yang masya Allah gitu ya, sangat sangat berguna sekali gitu ya. Dan harapan saya terhadap adanya buku ini bahwa kita semua di sini adalah merupakan saksi sejarah pandemi yang telah mampu mengaduk-ngaduk segala rasa kita gitu ya. Jadi hadirnya buku ini dengan kisah-kisahnya semoga mampu mengetuk hati terdalam kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, menyadari betapa lemahnya kita ya, di mana kita tidak berdaya melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala meskipun terhadap makhluk yang kecil seperti virus corona ini. Ya, demikian mungkin itu saja yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Ibu Nita Safitri. Untuk pertanyaan nanti di akhir ketika semua narasumber sudah mempresentasikan ceritanya ya. Silahkan Bu Nita Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya diberikan kesempatan ya untuk hadir bersama teman-teman dan Cikgu ya, Cikgu Asri yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi cerita ya di forum Lektorasi 7 ini. Ya, ini kali pertama ya untuk berbagi cerita gitu. Jadi nanti mohon dimaafkan kalau kata-katanya mungkin ini ya nggak beraturan kayak nggak seteratur Ummu Zaid. Di story kali ini itu ya, saya bercerita tentang kisah yang
kami alami ya di baik itu di saya berdomisili di Bogor ya, bagi yang belum kenal ya. Sudah 20 tahun ya kami hijrah ke Bogor. Waktu itu ini ya, berapa itu? Pas ini Oktober 2001 gitu. Jadi habis nikah langsung pindah ke Bogor. Nah, ini adalah 20 tahun kita di Bogor, dan ketika pandemi itu awal mula diumumkan oleh Bapak Presiden ya, itu adalah sesuatu yang mengejutkan ya, terutama buat saya, karena waktu itu emang kan kabar pandemi itu udah mulai bergulir tuh tahun 2019 ya di Wuhan itu. Cuma ya karena kita bukan ahli ini ya, pakar ini apa biomolekuler apa itu. Jadi tidak menyangka virus sekecil itu bisa demikian cepat nyampe ke Indonesia gitu. Nah, di awal-awal pengumuman COVID-19 itu sebagai pandemi ya, itu adalah kalau yang lain itu ya mungkin apa ya merasa sebagai sebuah kesedihan ya, atau yang gimana ya, tapi untuk saya waktu itu ya di awal-awal itu merupakan sebuah keberuntungan gitu ya. Ya kenapa? Karena waktu itu kan ini di akhir Februari itu saya mengalami ini ya gangguan di kaki ya, kaki kanan saya mulai kambuh akibat pernah mengalami accident waktu kuliah dulu ya, waktu di sana di Surabaya sana. Nah itu terasa di akhir Februari itu. Nah sementara waktu itu masih banyak aktivitas ya yang harus saya kerjakan, dan itu membutuhkan sebuah ini ya apa tadi dia dikuat-kuatkan gitu ya. Ya udah walaupun sakit dijalani gitu. Nah ketika itu sudah diumumkan ini adalah sebuah jawaban dari Allah, berarti ini adalah masa saya untuk istirahat gitu ya, dari mulai nganter jemput anak sekolah gitu ya, terus kita juga ngisi kajian gitu kan, kontak gitu. Maka itu semua ya itu tadi keberuntungan karena akhirnya semua aktivitas itu dilakukan di rumah gitu ya. Jadi nyeri kaki saya itu saya alami dari akhir Februari sampai Lebaran ya. Jadi kalau jalan itu sakit banget sebelah kaki saya itu. Nah itu ini ya, dan di awal-awal dari Maret sampai Mei ya, itu kan memang orang ini kan agar di dalam rumah ya, semua dilakukan di dalam rumah, dan keberuntungan sekali lagi gitu ya, karena sebelum pandemi itu sesama anggota keluarga di keluarga kami itu jarang untuk berinteraksi sepanjang itu gitu ya. Jadi kan hari-hari biasa di luar pandemi ya berangkat pagi terus nanti pulang habis maghrib gitu ya. Jadi apa ya? Jadi ini ya apa semua akhirnya kan karena di dalam rumah ngumpul gitu. Jadi ya udah gitu ya. Terasa lebih itu ya, lebih kebersamaannya itu terasa di situ. Nah, itu terjadi ya gitulah ya. Kita hanya mengingat ini aktivitas selama itu aja keseharian ya, sampai ini di akhir tahun 2020 ya, itu mulai ada ini ya, apa kedukaan itu dimulai ya dengan berita meninggalnya kakak kandung laki-laki saya satu-satunya gitu. Jadi apa ini suatu berita yang mengejutkan juga ya, karena waktu itu kita mengira COVID itu nanti yang meninggal itu ya yang tua-tua gitu ya, atau yang mungkin yang keluar negeri gitu ya, yang keluar masuk gitu. Tapi ini ternyata terjadi gitu ya di saudara saya yang ya usianya 45 ya, 45 tahun waktu itu. Ya memang sudah berumur, cuma ya belum 50 ke atas gitu maksudnya. Jadi
itu sebuah hal yang mengagetkan ya, dan beliau sakitnya itu tidak lama ya, hanya sepekan, dan walaupun belum dilakukan tes swab gitu kan yang membuktikan bahwa beliau itu positif COVID, tapi sakit yang dialami itu sudah menunjuk ke arah sana gitu. Nah, akhirnya keputusan ini ya untuk mudik atau enggak itu juga simalakama buat kami ya, karena waktu itu Bogor masih zona merah, dan kota asal saya di Jawa Timur itu juga zona merah. Jadi wah ini mau pulang nanti risiko terpapar gitu ya. Tapi kalau nggak pulang kok ya kebangetan gitu ya. Nah itu jadi ini pilihan yang sulit waktu itu. Tapi akhirnya diputuskan kita mudik ya, dan saya tekankan kepada anak untuk tetap prokes ya, karena mungkin seisi rumah waktu itu sudah terpapar, cuma karena ini ya tidak dilakukan tes segencar sekarang, jadi mereka merasa enggak, kita sehat-sehat aja gitu ya. Jadi kita bukan COVID, kita bukan ini gitu. Jadi inilah yang akhirnya ini ya udah mereka masih sehat gitu. Nggak ada gejala ya, insya Allah la haula wala quwata tidak ada ya yang terpapar. Kita akhirnya memutuskan untuk mudik ya setelah anak-anak melakukan ini ujian semester di Desember 2020 itu. Kemudian di situ di bulan Desember ini ya, selain untuk melakukan takziah, acara kedua kita adalah untuk menghadiri hajatan ponakan dari suami gitu ya. Jadi ini juga sebuah simalakama ya, karena Surabaya masih zona merah, ini kakak ipar saya mengadakan hajatan gitu. Nah, ya udah bismillah aja gitu ya. Saya dan suami dan anak-anak hadir di sana. Dan di situ kami menemui sudah ada 2 orang gitu ya, dari kakak suami dan kakak ipar suami yang menunjukkan ke arah situ ya, gejala kena COVID gitu ya. Cuma ya masih gejala gitu ya, belum dilakukan tes gitu. Tapi acara hajatan tetap berlangsung dan semua biasa ya, keluarga besar ngumpul. Acara makan-makan bersama dan otomatis saya membuka masker gitu ya. Suami juga. Nah, itulah gitu ya sebuah peristiwa yang akhirnya membuat oleh-oleh bagi kami sekeluarga ya. Hari Sabtu itu hajatan, hari Minggu saya masih sehat, hari Senin udah mulai demam. Itu demamnya tinggi banget ya seharian itu. Tapi suami belum, gitu ya, baru saya doang. Padahal hari Selasa itu kita mau mudik, kita mau balik ke Bogor. Karena waktu itu kan tahun baru hari hari Kamis ya, kalau nggak salah 31 Desember itu hari Kamis. Jadi kita putuskan tanggal 31 itu kita harus sudah sampai di Bogor. Gitu. Karena khawatir pencegatan ya, ntar di swab wah positif gitu. Jadi masih ada ketakutan semacam itu ya. Nah jadi itulah ya awal mula kedukaan itu mulai bertambah ya. Jadi habis hajatan itu ternyata ada 7 orang ya yang akhirnya terpapar, dan 1 orang dari kakak ipar saya itu meninggal ya. Jadi ayah dari sang pengantin itu akhirnya tidak bisa ditolong walaupun sudah dilarikan ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi kabar terpaparnya 7 orang dari yang hajatan itu akhirnya membuat kita ya udah dilakukan tes gitu ya. Tapi saya dan suami doang. Sementara anak-anak nggak dilakukan. Ya mungkin kalau dilakukan juga ini ya ada terpaparnya juga karena kita selalu bersama-sama. Karena anak-anak nggak ini ya, alhamdulillah nggak ada gejala, cuma saya aja sama suami yang panas sama batuk, terus ditambah mual dan ini pokoknya ini tidak berasa gitu ya, lidah tidak berasa, tidak tercium indera pembauan itu.
Oh ya, sebelumnya 10 hari sesudah kakak saya itu meninggal ya, itu sudah ada juga berita duka lagi bahwa adik laki-laki dari ayah ya, itu juga menyusul kakak saya gitu. Jadi beliau juga terkena COVID. Kalau yang ini memang sudah positif ya, terpapar beliau itu dan sudah dilarikan ke rumah sakit di daerah Ponorogo sana. Nah, jadi dari bulan Desember udah ada 2 yang keluarga kami yang sudah mendahului ya. Terus di Januari kakak ipar ya yang dari beliau tuan rumah hajatan. Kemudian di bulan berikutnya bertambah ya, seakan ngajak gitu ya dari adik laki-laki yang lain dari bapak itu juga ada satu lagi di bulan Januari yang wafat juga ya, juga terkena COVID sampai terhitung ada 6 ya kurang lebih ya 6 dari keluarga besar kami yang sudah mendahului kami karena pandemi ini. Gitu. Jadi ketika menulis kisah ini ya antara perasaan sedih dan kita merasa bahwa kejadian yang kita alami itu ya sudah ditentukan ya oleh Allah dengan ketetapannya. Tapi ketika saya nulis pertama kali ya untuk yang meninggalnya kakak saya itu kan di Januari gitu ya. Itu nulis di Januari itu di OP ya, OP apa ya? Yang one day one post itu sehari nulis ya. Ya itu kan ya. Itu nulisnya sambil berurai air mata. Tapi kalau yang ini ya karena ini nulisnya Cikgu Asri kan bulan apa itu ya? Mei ya kalau nggak salah. Cikgu ya. Jadi udah selesai gitu ya. Maksudnya udah nggak ini lagi nggak sambil nangis air matanya ya. Udah berkurang. Udah berkurang lah. Udah semua di itu kan di waktu yang Januari itu Cikgu. Jadi udah berkurang jadi ya nulisnya ya biasa aja ya cuma ya kita semakin beristighfar ya mendekatkan diri kepada Allah bahwa ternyata umur manusia itu tidak ada yang mengetahui gitu ya. Tua muda bukan patokan ya. Karena kalau siapapun yang sudah sampai ajalnya maka Allah akan memanggilnya gitu. Itu ya. Dan di sini harapan saya buku ini bisa memberikan pemahaman ya kepada semua muslimah bahwa memang Allah itu maha kuasa, maha besar ya. Tidak ada yang bisa untuk menghalangi ketika Allah sudah berkehendak. Dan itu yang pertama dan yang kedua di sini juga kami buku ini juga bisa sebagai hikmah ya pelajaran bahwa semua ujian, cobaan ya yang diberikan Allah kepada manusia itu kan beda-beda gitu ya. Jadi jangan mengira kita itu sebagai manusia yang paling menderita gitu ya. Karena mungkin saudara-saudara kita pun yang lain di sana juga mengalami yang mungkin lebih berat gitu ya dari apa yang kita alami gitu. Jadi yakinlah bahwa ujian yang kita jalani ini adalah mampu kita terima ya dan kita juga harus menambah keyakinan bahwa rencana Allah itu adalah yang terindah buat kita. Ya, mungkin itu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 2 narasumber yang menceritakan kisah di buku dan secara langsung ya di Zoom ini. Memang berbeda ya teman-teman ya. Bertutur di dalam bentuk tulisan dengan bertutur langsung seperti ini ya. Kita itu merasakan sensasi yang berbeda ketika kita membaca buku dengan mendengarkan langsung dari narasumbernya. Ummu Zaid tadi di dalam buku ini ada 12 halaman ya. Banyak ya Bu ya. Menulisnya. Kemudian Ibu Nita Safitri itu 9 halaman.
Nah, dari pemaparan dua narasumber tadi, kita bisa mengambil hikmah yang lebih besar di balik musibah ini. Alhamdulillah. Kemudian juga harapan beliau dengan ditulisnya di buku ini, semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk anak cucu kita kelak ketika kita sudah tua atau sudah tidak ada, anak cucu kita itu punya kenang-kenangan gitu, cerita dari kita. Untuk selanjutnya, narasumber yang ketiga adalah Ibu Esa Mardiah. Ibu Esa Mardiah, silahkan. Ibu Esa Mardiah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah SAW. Satu kehormatan bisa hadir di antara para cikgu, para senior, teman-teman solihah di kesempatan siang ini dalam launching buku Pandemic Story. Perkenalkan, saya Esa Mardiah, domisili di Bogor. Ketika diberikan kesempatan untuk bercerita tentang salah satu tulisan di buku ini, saya dalam keadaan campur aduk. Mungkin ini adalah bagian dari pengakuan dosa saya, karena ketika sakit waktu itu tidak semua diberikan kabar. Terutama keluarga dengan pertimbangan tidak ingin membuat mereka khawatir. Sebenarnya seperti itu. Mungkin di sini juga ada hadir ibu-ibu kader posyandu, tadi saya lihat beberapa. Mohon maaf, saya pun tidak memberikan kabar secara langsung, hanya meminta doa untuk kesembuhan. Biasanya apa-apa itu ya saya sama mereka gitu kan. Suka duka saya, sedih, bahagia saya itu tak pernah lepas dari kontribusi dan dukungan mereka. Tapi sakit yang ini, saya merasa selain kita harus melawan penyakit, kita juga harus melawan stigma negatif, dan itu memang cukup membuat berat. Di awal pandemi sebenarnya suami saya itu abinya itu sudah meminta, karena memang kebetulan rumah dengan tempat praktek kecil saya itu bersatu. Otomatis peluang untuk memang mengundang sakit secara kacamata manusia itu satu pintu yang sama. Pernah saya coba gitu kan, untuk ya udah kalau misalkan memang harus tutup prakteknya gitu kan ya, Abi aja yang jaga di depan pintu, bilang gitu, karena kalau Umi itu nggak tega. Baru setengah hari ketika saya kebetulan ada di luar, ada pasien yang memang mau melahirkan, Abinya tuh telepon gitu kan ya, Umi buruan pulang, ada yang lahiran. Jadi itu aja sudah bubar gitu kan ya, obrolan sebelumnya untuk menutup itu ternyata kan tidak bisa, terlebih secara moral pekerjaan saya sebagai bidan desa. Awal sakit saya menulis sebagai tadi ya, mengabarkan, walaupun kabarnya mungkin sekarang sudah terlambat gitu kan ya, tapi mudah-mudahan pernah terjadi hal yang kalau menurut saya pribadi itu luar biasa dahsyat. Sebenarnya yang sakit awal itu saya, tapi ibu-ibu itu kan, emak itu biasanya jauh lebih strong ya. Saya sudah merasakan gejala-gejala gitu kan, semuanya itu sudah berbeda gitu kan ya. Mungkin itu juga salah satu kesalahan, harusnya saya langsung mengisolasi sendiri gitu kan ya, mandiri.
tapi saya tetap gitu kan ya dengan keluarga. Ketika suami sakit itu benar-benar dalam keadaan rumah sakit yang saya sampai berpikir ini beneran Indonesia gitu kan ya, ini beneran di kita. Rumah sakit pertama gitu kan ya, itu di stop sama satpam gitu kan. Ibu mau ke IGD, mau menunggu dengan saya hitung itu mungkin ada sekitar 10-11 pasien. Itu sudah tidak dibelangkan lagi. Jadi pasien itu sudah ada yang duduk di kursi, ada yang diletakkan di teras rumah sakit dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian saya cari lagi rumah sakit lain gitu kan. Itu sebenarnya sama dalam keadaan sakit gitu kan. Saya kebetulan pinjam ambulan puskesmas gitu kan ya, sampai kemudian dapat rumah sakit yang cukup jauh ya dari dari rumah. Sama di rumah sakit itu pun saya yang biasanya anti ya malu gitu kan kalau misalkan minta tolong, minta bantuan teman gitu kan, tapi saat itu terpaksa untuk menghubungi salah satu teman yang menjadi kepala ruangan, memohon bantuan untuk bisa, karena kondisi suami itu benar-benar yang sakit terparah kalau dalam pandangan saya. Ketika di rumah sakit, saya pun dapat kabar anak sulung saya itu harus diinfus di rumah. Anak-anak yang lain itu mengeluh batuk, sesak, dan semua keluhan yang menjurus ke COVID. Itu dalam keadaan ibu bapaknya ada di rumah sakit, ya anak saya juga di rumah gitu kan ya, dalam keadaan yang sama. Yang saya rasakan sekali saat itu gitu kan ya, bagaimana rasa takut kehilangan gitu kan ya. Kemudian ruangan isolasi itu kan masih ini ya, masih ada kamar mandinya gitu kan ya, masih nggak terlalu ini, tapi yang saya bayangkan tuh selalu bagaimana kalau kita dikubur. Dan ketika saya dipisahkan oleh perawat gitu kan ya, suami akan dibawa ke tempat yang berbeda gitu kan ya, itu benar-benar rasanya ya Allah gitu kan ya, perpisahan di dunia saja itu sudah menyakitkan gitu kan ya, sudah menakutkan. Yang saya tidak ingin, mudah-mudahan kita itu termasuk yang tidak berpisah kelak dengan keluarga kita gitu kan ya. Karena perpisahan yang paling menyakitkan itu kan pastinya antara surga dan neraka. Ketika diminta untuk ketika melihat ada audisi menulis tentang pandemi ini, terus terang saja saya memang ingin gitu kan ya, ingin ikut untuk menuliskannya. Dan sebenarnya kejadian aslinya jauh lebih dramatis gitu kan ya. Makanya mudah-mudahan ini iklan juga untuk ibu-ibu kader saya yang hadir di sini, segera miliki bukunya. Ada banyak kejadian yang membuat pelajaran banget gitu kan ya, bahwa memang segala titipan yang Allah berikan itu ternyata tidak ada satupun yang pantas kita sombongkan. Mungkin orang tidak akan pernah menyangka saya ada di posisi yang memang tidak punya uang. Saya dan suami itu biasa beberapa kali berdebat tentang masalah menabung gitu kan ya. Jadi kalau saya sendiri udah sih nggak perlu gitu kan yang namanya nabung gitu kan ya. Tapi kalau suami itu dia lebih rapi gitu kan ya. Dia selalu mengatakan, Umi ini tuh beda. Kita itu ada di sistem kapitalis di mana segalanya itu tidak dijamin gitu kan ya oleh negara gitu kan ya. Dan itu tuh rasanya menghujam banget gitu ya ketika itu kemudian harus saya rasakan gitu kan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan saya dari sifat riya, ujub, sum'ah dan takabur. Tapi biasanya saya sendiri kalau misalkan
sedang dalam keadaan sakit itu biasanya tidak langsung berobat gitu kan. Biasanya itu bahkan di rumah itu mungkin saya yang paling susah untuk minum obat gitu kan. Biasanya kalau misalkan ya saya selalu teringat salah satu ustadz gitu kayak bahwa kalau misalkan salah satu upaya untuk ikhtiar sehat kita itu bersedekah gitu kan ya. Tapi di kondisi itu kita yang kehilangan ruang gerak gitu kan ya. Kemudian saya pun ingin ya tadi gitu kan ikhtiar sehatnya itu dengan bersedekah, tapi ya tidak bisa dalam artian minimalis banget gitu kan ya. Mungkin kita masih bisa banking, tapi ya saldo yang tersisa juga Masya Allah gitu ya. Di situ gitu kan saya pun mendapatkan pelajaran lagi gitu kan ya bahwa oh iya apa yang suami saya bilang itu benar gitu kan ya. Terlebih ketika dirawat itu memang kita ruang rawat untuk pasien COVID itu gratis ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi untuk hasil swab itu ketika kita lakukan secara mandiri, kebetulan di rumah sakit itu 1 kali swab itu sekitar 1,5 juta gitu kan ya. Dan suami saya itu sampai 6-7 kali swab itu hasilnya tetap positif. Di rumah itu selain bidan-bidan yang ada di rumah, itu anak-anak dan 1 khadimah yang ada di rumah itu pun sama-sama positif. Banyak sekali drama yang terjadi gitu kan ya. Yang saya ingat juga adalah ketika tadi yang saya katakan kita harus melawan stigma negatif itu ketika pulang ke rumah lebih dulu gitu kan, saya turun dari ambulan itu beberapa tetangga itu lari. Nggak tahu ya. Lari terus awas corona gitu kan ya. Saya tuh kok apa ya sebagai manusia biasa itu ada rasa sakit karena saya tuh melihatnya begini gitu, mereka itu masih mending kalau misalkan mereka takut corona itu ya mereka juga protokol kesehatannya dijaga gitu kan ya, mereka itu ya masih tetap yang ngariung ya istilahnya tuh di teras-teras rumah itu gitu ya sambil ngobrol bebas gitu kan ya. Tapi pas saya sakit itu seperti itu gitu kan ya. Sementara ketika ya siapapun yang datang termasuk misalkan ketika ada tetangga akan melahirkan gitu kan ya. Itu kan selama pandemi itu kita benar-benar yang harus prokes ya. Saya tuh pakai jas hujan gitu kan ya. Yang mana kalau misalkan jas hujan, kemudian face shield gitu kan, masker, yang mana kalau misalkan dipakai itu mau tengah malam atau mau kapan, itu tetap panasnya luar biasa gitu kan. Dan mata kita itu berembun gitu kan. Saya tuh sampai kesulitan kalau misalkan harus menjahit gitu kan ya. Biasanya kita itu berpikir kerapihan gitu kan ya, karena yang namanya perempuan, kita sebagai sesama perempuan gitu kan ya menyadari harus memberikan yang terbaik gitu kan ya, pelayanan yang terbaik itu kadang-kadang yang pasrah dalam artian ya kita lebih cepat-cepat gitu kan dalam pelayanan. Nah anak saya itu ketika ditinggal gitu kan ya di rumah itu ada kondisi air macet gitu kan ya, mati bahkan gitu kan ya, artinya kan harus memasukkan orang untuk membenarkan ya untuk servis gitu kan ya. Tapi dengan kondisi seperti itu juga sama gitu kan ya, tetangga yang biasanya mau dimintain tolong untuk servis itu juga sama nggak mau. Dan di saat yang sama ketika saya di rumah sakit itu
Saya kan biasanya mudik itu ini ya gantian gitu kan ya, 1 bulan ke keluarga saya, 1 bulan ke keluarga suami. Itu kan akhirnya sudah berbulan-bulan kita tidak mudik. Mungkin perasaan seorang ibu meskipun kita tidak memberikan kabar ya tetap gitu kan ya, tetap merasakan ibu itu datang dalam keadaan sakit ya, beliau itu sudah 3 kali stroke, datang ke kakak ipar di Tangerang gitu kan ya. Biasanya kan kita langsung memburu ya, maksudnya kita langsung datang gitu kan. Itu mungkin ini kok nggak ada kabar gitu kan. Kita juga bilangnya sehat tapi nggak datang-datang juga gitu kan, sampai ibu kembali lagi ke Jawa gitu kan ya. Itu banyak hal yang ya rasanya buku itu selain menjadi antologi pertama memang buat saya sebagai pribadi, sebagai tenaga kesehatan yang merasakan pandemi ini luar biasa berat gitu kan. Kalau di awal mungkin puskesmas itu ada di bagian tracing, jadi saya dalam keadaan terbaring, sakit, mengkhawatirkan keluarga, tapi juga harus tetap melakukan tracing. Qadarullah saat itu di desa saya itu paling tinggi, jadi yang positif COVID di desa itu, jadi di HP itu di grup tracer puskesmas itu kerangkring gitu kan ya, berita pasien ini gitu kan ya, dan saya pun tetap harus memberikan support, memberikan motivasi, padahal sendirinya itu ya, padahal sendirinya itu sedang dalam keadaan lemah dan kacau sekali gitu kan ya. Mungkin itu saja yang hikmah yang ingin saya sampaikan juga ya. Satu gitu kan ya, bahwa tadi gitu kan ya, bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, itu mau sama Allah dibuat seperti apapun kita itu bisa. Kemudian yang kedua, lakukan kebaikan itu selama kesempatan itu ada gitu kan ya, karena kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang ternyata saat itu kita ada dalam keterbatasan. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ikutan berkaca-kaca nih, Bu Bidan. Kisahnya seru ya. Ini saya juga ikut menulis di sini kan, kita sampai bulan Mei ya. Saya juga dengan keluarga itu terpapar tuh bulan Juni. Jadi kalau mau dibikin buku lagi tuh ada ceritanya lagi tuh, Cikgu, untuk kisah selama pandemi ini. Karena sampai hari ini saja yang sudah menurun ya, Bogor dikatakan 0, ternyata masih ada juga sisa-sisanya yang terpapar ya. Kemudian berikutnya kita teruskan Ibu narasumber yang keempat, Ibu Rusmaini dari Makassar. Silakan Ibu. Baik Bu, syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran ibu-ibu sekalian dalam acara launching buku Pandemic Story ini, dan satu kehormatan juga bagi saya pribadi menjadi bagian dari tim penulis buku dari Pandemic Story ini, yang mana kita bisa kalau mungkin sudah ada yang membaca penggalan-penggalan dari isi buku ini, dan saya kira ini adalah buku yang melukiskan berbagai, yang mulai dari kesedihan, kemudian
ada juga mungkin kebahagiaan ya dari di tengah pandemi yang terjadi. Nah, kalau saya sendiri, tema dari cerita ya kisah nyata yang saya angkat dari buku ini adalah judulnya itu Andai Bisa Pulang. Jadi di situ saya bercerita tentang bagaimana kepergian dari sosok ayah kami ya yang kami sangat cintai. Jadi pada saat itu ya seperti tadi yang ibu-ibu sudah cerita ya bagaimana suasana pandemi yang begitu menegangkan ya membuat siapapun dalam ketakutan ya bagaimana tidak karena memang pada saat itu kita lihat di media-media gitu ya yang diberitakan itu dalam sehari ada yang terpapar ya dari ratusan bahkan sampai ribuan gitu ya kemudian dalam sehari itu yang meninggal sampai ratusan ya Masya Allah. Jadi betul-betul membuat kita begitu ketakutan ya sampai mungkin ya saya pribadi sedikit paranoid juga ya ada ketakutan yang berlebihan. Nah kemudian jadi pada saat itu karena kebetulan saya ada anak juga anak saya usia 12 tahun ya sekolah SMP yang kebetulan sekolahnya di Bogor jadi saya terpisah jauh anak saya satu-satunya. Dan anak ini pun sebetulnya kehadirannya itu lama sekali bertahun-tahun ya dan penuh drama, penuh harap dan penuh perjuangan karena memang anak ini adalah anak program dan waktu itu ketika ada berita bahwa Bogor itu masuk zona merah dan akan lockdown ya. Di situ saya kaget sekali ya karena selama ini anak saya ketika mau ke sekolahnya itu kan diantar jemput. Nah ini kan dengan situasi seperti ini saya tidak bisa menjemput ya abinya juga tidak mungkin karena memang sudah ada pembatasan ya. Jadi penerbangan dari Makassar ke Jakarta itu sudah mulai dibatasi. Nah ketika itu dikasih kabar bahwa anak-anak semua akan dipulangkan. Nah, saya itu kaget, aduh ya Allah, gimana caranya? Nah, ini anak perempuan gitu yang masih usia 12 tahun, belum terbiasa untuk jalan sendiri, ya mau pulang dengan siapa? Ya, sebagai seorang ibu tentu gimana ya? Mungkin ya ibu-ibu, bunda-bunda semua merasakan punya anak ya yang lama begitu dinantikan, lalu kemudian dalam situasi seperti itu enggak tahu mau pulang dengan siapa. Nah, akhirnya kemudian alhamdulillah ada anaknya teman. Tapi setelah sampai di bandara itu, ternyata anak saya ini nyaris tidak bisa terbang karena tidak ada tanda pengenal. Karena memang hari itu hari Ahad, jadi tidak bisa mendapatkan surat kartu pelajar lah dari sekolah karena memang tiba-tiba pulangnya. Di situ ya Allah saya, aduh gimana sampai pikiran saya itu tidak karu-karuan gitu ya. Gimana kalau anak saya tidak bisa pulang, dia akan tinggal di bandara dengan siapa gitu. Nah, jadi betul-betul nggak bisa ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Yang saya lakukan ya hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan. Ya karena memang ya sebagai manusia ya kita hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di situ betul-betul menyadarkan kita gitu ya bahwa betapa makhluk yang kecil ini, yang ukuran nano itu yang membuat manusia itu tidak berdaya, sehingga dari situ ya betul-betul memunculkan kesadaran terutama bagi saya pribadi bahwa betapa lemahnya kita manusia ini. Nah, alhamdulillah pertolongan Allah datang, jadi anak saya itu ditolong oleh pegawai maskapai bandara, dibuatkan keterangan, lalu kemudian akhirnya bisa melakukan boarding pass. Alhamdulillah, jadi tengah malam itu anak saya sampai di Makassar. Nah, biasanya kalau datang itu kan saya dan abinya itu dijemput gitu ya, dipeluk, dicium, di apa. Nah, ini tidak ada sapaan seperti itu karena memang ya kami sangat berhati-hati. Jadi begitu keluar dari bandara itu hanya lempar senyum saja, ya, lempar senyum saja. Ya mungkin juga dalam hatinya kenapa ya Umi seperti itu tidak memberikan ciuman atau salim-salim apa. Karena memang ya itu ya dalam
saya betul-betul takut gitu ya dengan virus ini, karena berita-berita yang di media itu bahwa ini penularannya itu begitu cepat. Nah, kemudian singkat cerita gitu ya, nah sebenarnya di buku ini saya ceritakan, ya mungkin ibu-ibu kalau ada yang penasaran segera pesan bukunya. Jadi singkat cerita, anak saya kemudian melakukan, ya kami isolasi mandiri ya, isolasi mandiri. Nah dalam tahap isolasi mandiri itu, kemudian saya mendapatkan berita kalau ayah saya sakit. Sebetulnya ayah saya sih sudah memang sudah lama ya sakit-sakit begitu ya, sakit-sakit, dan cuma memang sakitnya pada kali ini sebetulnya enggak separah yang sebelumnya. Jadi saya menganggap bahwa ayah ini ya enggak apa-apa lah ya, maksudnya cuma sakit-sakit biasa, namanya orang tua kan, itu pikiran saya seperti itu. Tapi sebetulnya memang ya ada keinginan untuk pulang waktu itu, karena ayah saya itu saya tinggalnya di Makassar, kalau ayah tinggalnya di kampung ya di Bulukumba, dan itu kalau naik bus biasanya antara 5 sampai 6 jam. Nah, ketika itu karena memang anak saya masih tahap isolasi mandiri, jadi saya tidak bisa pulang untuk membesuk ayah. Nah, dalam beberapa hari kemudian, waktu itu karena memang masih kebetulan aktivitas ya lagi sibuk-sibuknya ngajar juga. Nah, pas saya lagi mempersiapkan untuk memberikan kuliah ke mahasiswa itu, tiba-tiba dapat telepon kalau ayah meninggal. Nah, jadi waktu itu sebetulnya mau sekali pulang, tapi karena anak saya masih dalam isolasi mandiri, dan saya sebetulnya khawatir karena kalau misalnya saya pulang dan anak saya ini dia dari zona merah, khawatirnya nanti ya membawa virus, dan itu agak berisiko kepada ayah saya. Nah, kemudian setelah itu pas dapat telepon kalau ayah meninggal, akhirnya kami pulang bertiga, ya mau tidak mau harus pulang meskipun anak saya belum selesai isolasi mandiri, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di jalan itu, dalam perjalanan saya ke kampung itu, kok saya selalu ditelepon gitu, bahwa kami tidak ditunggu untuk dimakamkan ayah saya, tapi saya tidak ngomong ke suami saya. Saya bertanya-tanya kenapa begitu, kenapa saya tidak ditunggu. Nah, ternyata setelah pemakaman itu barulah kemudian saya diberitahu sama ibu saya bahwa adik saya yang 2 orang ini marah ya, saya kecewa gitu ya, kecewa kepada saya karena pada saat terdengar bahwa ayah sakit, saya itu tidak pulang ya. Saya bilang ke ibu, sebetulnya saya ingin sekali pulang ya, saya mau sekali pulang, tapi karena kondisinya ya cucunya ya anak saya itu baru pulang dari Bogor, dan saya tahu bahwa ini agak berisiko untuk penyakit ayah itu, sehingga saya tidak pulang. Jadi katanya ya, saya diceritakan oleh ibu saya bahwa pada saat ayah saya sakit itu saya selalu dicari-cari. Saya selalu dicari, dipanggil, karena dia panggil saya Ros itu, di mana Ros, kenapa dia tidak datang membesuk saya. Tapi ibu saya selalu memberi pengertian gitu ya, bahwa anaknya kan baru pulang dari Bogor, jadi belum bisa kemana-mana, dan itu masih tahap isolasi mandiri. Nah, jadi sebetulnya itu yang membuat saya sedih di akhir-akhir. Ayah itu selalu mencari saya, tidak tahu gitu ya kenapa selalu merindukan saya pada saat itu, dan ternyata itulah memang akhir hidupnya beliau. Sampai-sampai adik saya itu bilang, kenapa sih Kak Ros terus yang dicari? Kan ada saya di sini, saya juga anaknya, begitu ya. Ya mungkin karena maaf ya ibu-ibu, kebetulan memang ya saya dari 4 bersaudara, saya adalah anak sulung gitu ya, dan katanya juga orang tua saya itu kisahnya memiliki anak sama seperti saya. Itu juga bertahun-tahun, lama sekali baru dikaruniai anak. Jadi anak pertama yang lama dirindukan, disitulah saya merasakan betul itu yang membuat saya sedih,
bagaimana perasaan ayah pada saat itu ketika menginginkan saya ada di dekatnya di saat-saat terakhirnya, lantas kemudian saya tidak ada. Itu pun yang saya rasakan, perasaan saya terhadap anak saya yang saat ini saya berpisah jauh, yang kadang-kadang saya sangat rindu, sangat rindu. Dan ketika saya merasakan kerinduan terhadap anak saya selalu ingat dengan ayah saya pada saat itu yang merindukan saya gitu ya, yang di saat-saat terakhirnya itu, yang sebetulnya pada saat itu bukan karena kesengajaan saya tidak pulang, tetapi ini saya tidak menceritakan ke adik saya ya karena memang masih sangat emosional pada saat itu. Jadi harapannya buku ini, saya ingin buku ini mudah-mudahan adik saya bisa baca sehingga dari situ bisa menemukan jawaban, mendapatkan jawaban bahwa inilah alasan dari kakak saya sehingga tidak pulang, tidak hadir pada saat ayah itu di saat-saat terakhirnya. Jadi bukan karena saya tidak sayang, tetapi itu karena bukti rasa sayang saya yang saya menghindarkan ayah dari virus ini, karena saya tahu bahwa anak saya ini dari zona merah dan juga Makassar juga zona merah pada saat itu. Nah, dari kisah ini ya yang mungkin saya bisa share kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah sudah dalam ketetapan Allah, sehingga sikap kita adalah bersikap sabar terhadap apa yang ditimpakan Allah kepada kita. Karena memang pada dasarnya ya kalau dikatakan dalam Al-Qur'an ya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah bahwa setiap bencana yang menimpa ya di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, pada dasarnya semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, sebelum Allah mewujudkannya kepada kita. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dari kisah-kisah tadi ya, dari Ummu Zaid ya, dari Ibu Esa dan Ibu Fitri, Ibu Nita Fitri dan juga saya ya dari keluarga kami, sebetulnya itu adalah ujian kesabaran saja bagi kita semua, dan sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bersabar atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan ya saya kira bahwa kesabaran itu insya Allah ya pahalanya tanpa batas, masya Allah, pahalanya tanpa batas. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang bersabar itu Allah bersalawat ya, Allah bersalawat kepada mereka, orang-orang yang bersabar itu ketika ditimpakan suatu musibah gitu. Kemudian hikmah yang kedua adalah menyayangi keluarga, menyayangi siapapun itu tidak boleh kita semata-mata menggunakan perasaan, tetapi sayang itu harus disertai dengan ada Allah di sana supaya kita tidak salah persepsi terhadap apa yang kita sayangi, terhadap kita tidak salah persepsi terhadap orang lain ya. Dan kemudian yang terakhir harapannya dari buku ini mudah-mudahan bisa ya kita banyak mengambil hikmah, ibroh, pelajaran hidup ya dari kisah-kisah nyata yang dituangkan dalam tulisan yang ada di dalam pandemic story ini. Saya kira cukup, mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, menginspirasi sekali ya Bu dosen, Bu Rusma ini. Yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan dari Cikgu kita, Bu Asri Spatmiati. Silakan Ibu. Ya, baik Mbak Rati, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan ukhuwah Islamiyah sehingga kita bisa beramal soleh di sini.
Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan terima kasih buat teman-teman penggemar penikmat forum lekturasi yang masih setia sampai hari ini. Umu Zaid di Australia sudah jam berapa ini di Sydney? Sekarang sudah jam Malam ya? 6.24, hampir setengah 7. Oh, Belum, maghribnya jam 7 lewat. Oh, maghribnya agak ini. Iya. Mbak Rosma ini juga yang di Makassar, mungkin waktu Indonesia Timur sudah maghrib ya? Iya Bu, sudah masuk waktu asar. Ya, juga teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sapa satu-satu ini, baik penulis maupun pembaca. Sebetulnya dari berapa tadi, ada sekitar 22 penulis ya di buku ini. Pastinya masih banyak kisah ya yang pengen kita dengerin. Tadi sudah ada perwakilan dari tenaga medis, Mbak Bu Bidan kita, Mbak Esa Mardia, ada dokter juga, Bu Dokter Ventin, sebetulnya pengen juga kita dengerin. Tapi kalau semuanya suruh cerita nanti nggak surprise lagi ya buat baca bukunya. Saya pun juga nggak mau cerita isi buku saya tulis apa gitu ya, biar baca sendiri. Saya cerita waktu ngedit aja. Luar biasa, kemarin waktu mengadakan audisi ini ada berapa puluh itu yang harus kita seleksi, dan sebenarnya kita nggak tega kalau mau menganulir tulisan-tulisan kisah-kisah bersejarah, tapi tetap kita harus pilih, dan akhirnya terpilih 22. Dan ini di 22 buku ini 22 naskah ketika dibukukan ternyata cukup tebal ya, cukup tebal. Jadi mohon maaf kalau harganya pun lumayan tebal, menguras kantong, tapi sudah sangat diperhitungkan. Mudah-mudahan itu sesuai lah dengan inspirasi yang kita dapatkan dalam buku ini. Teman-teman yang hadir di sini mengikuti launching buku, insya Allah dapat kesempatan lah, kita kasih diskon 10% untuk yang ingin membaca sepuas-puasnya buku ini. Karena tadi walaupun Umu Zaid sudah bercerita, walaupun Mbak Nita Safitri sudah bercerita, Mbak Rosmaini, Bu Bidan Esa Mardia sudah memberikan bocoran kisahnya yang berurai air mata, rasa-rasanya belum puas ya kalau kita belum membaca bait per bait. Karena waktu saya ngedit buku ini pun ya sambil menangis, ketika menulis juga sambil menangis, mengedit juga sambil menangis. Mungkin kalau sekarang baca lagi saya udah khatam gitu ya. Udah khatam berulang kali tulisan ini, jadi udah nggak menangis lagi. Tapi ketika pertama kali menangis itu kan tanda kelembutan hati kita gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah nggak menangis bukan berarti kita nggak lembut lagi, cuman menangis, dan ya menangis itu kan tanda bahwa kita merasakan ada sakit gitu ya, ada rasa sakit hati, rasa nyeri gitu karena kedukaan dan kisah-kisah pilu yang diceritakan oleh teman-teman. Dan ketika hari ini kita membaca, hari ini sudah lebih legowo, sudah lebih plong hati kita gitu ya, bukan berarti kita sudah merasa bergembira atau happy atau tidak, bukan berarti seperti itu, tapi insya Allah karena rasa sakit itu pelan-pelan bisa kita sembuhkan. Jadi kalaupun kita ya di buku antologi ini terpaksa menceritakan kisah-kisah sedih, kisah air mata, kisah duka ya yang kita alami selama pandemi, bukan berarti kita ingin mensejarahkan kesedihan kita gitu ya, tetapi di balik kesedihan itu tentu ada obat ya, karena dengan kita mengisahkan, kita bisa menceritakan perasaan kita yang terdalam berkaitan dengan pengalaman kita selama pandemi, itu sudah melatih kita untuk menguatkan mental, walaupun nulisnya sambil menghabiskan tisu gitu ya. Tapi insya Allah setelah kita baca lagi, nanti kita ulang lagi, kita baca lagi, itu bukan untuk mengenang kesedihan, tetapi untuk menyembuhkan luka batin yang pernah kita alami gitu ya. Karena di buku kisah pandemi story ini memang
menurut saya kita sebagai pelaku sejarah ya penting untuk menuturkan kisah ya, karena nanti anak cucu kita atau mungkin orang-orang yang ingin tahu kebenaran kisahnya, karena kan banyak ya yang nggak percaya pandemi ini ada yang menganggap ini hoax, ada yang menganggap ini konspirasi itu. Tapi kalau dengan baca ini, Mbok Yao melek gitu ya. Yang membaca buku ini nyata loh, kisah nyata yang mengisahkan orang-orang yang mengalami sendiri ya, menjadi saksi bagaimana rasa sakitnya ketika terpapar virus ini, yang kepala katanya seperti dipukul pukul apa gitu ya, berat banget gitu. Kemudian bagaimana sulitnya kita mengisolasi diri. Tadi Bu Bidan juga bercerita bagaimana kita harus menghadapi stigma negatif. Nah, itu ada juga di kisahnya Mbak Celia Hera Susanti, nih guru saya di sini ya. Jadi pandemi ini mengajarkan kita tentang banyak banget pelajaran hidup, karena baru pertama kali kita mengalami bagaimana situasi masyarakat itu yang begitu gagap menghadapi pandemi, itu juga ada ya di sini, di kisah-kisah ini. Jadi tidak hanya air mata, tapi banyak pelajaran bagaimana kita mampu menerima kenyataan, menerima rasa sakit, kemudian juga sebagai bukti bahwa sesakit apapun pengalaman hidup kita, ternyata ya kita mampu pada titik sekarang ini ya. Ketika kemarin kita menangis, tapi pada saat ini insya Allah kita sudah merasa menerima qada dari Allah ya atas apapun pengalaman yang kita lalui. Kemudian saya itu kemarin menemukan satu judul buku ya, judulnya itu Merencanakan Husnul Khotimah. Wah, judulnya ini mengingatkan kita banget bahwa di era pandemi ini detik-detik kematian begitu dekat, yang mana kalau kita meninggal karena kecelakaan atau karena serangan jantung, mungkin nggak ada waktu dan kesempatan gitu ya untuk menyiapkan kematian. Tapi kalau serangan virus ini sebenarnya kan warning ya, warning buat kita, peringatan bahwa begitu kita terinfeksi, kita masih punya jeda waktu gitu antara kita terinfeksi sampai keputusan apakah kita akhirnya mampu berjuang melawan virus ini ataukah Allah memanggil kita. Itu kan masih ada kesempatan, kata Mbak Esa Mardiah gitu. Pada kesempatan yang sempit ini ya, kita didorong untuk berpikir apa nih amal terbaik yang bisa kita persembahkan gitu di antara sempitnya waktu yang mungkin masih Allah berikan ketika kita terpapar virus gitu kan. Nah, ini benar-benar menjadi sebuah peringatan buat kita ya, sehingga membaca kisah-kisah ini itu menjadi suatu renungan ya, renungan buat kita semua, betapa kita itu memang ya perlulah untuk melembutkan jiwa kita, untuk mengintrospeksi apa saja ya bekal-bekal yang sudah kita miliki, sehingga nanti ketika kita mengalami sendiri ya ujian seperti yang dialami teman-teman yang menulis di dalam buku ini, kita pun sudah siap ya. Ada yang ujiannya itu masalah rezeki ya, yang selama era pandemi ini mengalami krisis ekonomi keluarga, ada yang kehilangan orang yang tersayang, yang dicintainya, ada yang gagal pergi ke Mekah ya. Itu bagaimana kita menyikapinya, insya Allah itu banyak sekali inspirasi dari buku ini. Jadi itu saja ya yang bisa kita persembahkan. Sebenarnya masih, saya yakin di luar sana di antara teman-teman yang hadir di sini juga mungkin masih mempunyai kisah yang jauh lebih hebat, lebih dramatis, lebih mewakili era pandemi ini, karena ternyata setelah buku ini terbit kita masih dalam situasi pandemi gitu ya. Perjalanan sejarah kita ternyata belum berhenti, itu masih mengalami banyak sekali lika-liku kehidupan, warna-warna kehidupan yang kayaknya layak, kata Mbak Rati tadi, jangan-jangan nanti bisa kita tuliskan lagi gitu ya untuk seri 2 gitu. Nah, mungkin itu menjadi pelajaran lah buat kita, ternyata sebagai pelaku sejarah ini banyak sekali ya warna-warni kehidupan yang nantinya mudah-mudahan dengan diterbitkannya kisah-kisah ini bisa menjadi rujukan, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi ya warisan buat kita dan anak cucu kita, bahwa kita ini ikut berkontribusi lah gitu ya, ikut berkontribusi menyediakan bacaan di
menyediakan sumber referensi di dunia literasi yang insya Allah layak untuk dijadikan sebagai bacaan untuk mengetahui gimana sih situasi tahun 2019, tahun 2020 ketika pandemi itu terjadi. Setidaknya tergambar dari buku ini. Karena itu insya Allah buku ini sangat layak untuk kita jadikan sebagai koleksi di perpustakaan di rumah kita ataupun juga mungkin untuk hadiah bagi orang-orang yang kita sayangi. Ya, itu saja saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang karyanya sudah diterbitkan di buku ini. Insya Allah semoga itu menjadi motivasi untuk menulis lebih baik lagi dan juga sebagai apresiasi atas kerja keras teman-teman. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada teman-teman yang menyimak acara ini dan nantinya juga yang ikut berkontribusi memiliki buku ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena tanpa teman-teman, tanpa pembaca, apalah artinya penulis gitu ya. Itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buku ini resmi kita launching hari ini. Semoga bisa mewarnai dunia literasi ya, memberikan kebaikan dan juga menjadi amal soleh buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dari cikgu kita, semoga yang belum memiliki buku ini tertarik untuk memilikinya juga. Kemudian sebelum berlanjut ke sesi tanya jawab, kita foto dulu ya teman-teman ya. Foto dulu, ada berapa slide ini. Silahkan seksi foto. Ya, iya Bu. Ya, ini ya. Minta tolong videonya dibuka semua. Kita mau foto dulu, foto bersama dulu. Ya. Ibu Pipit, Ibu Asta, Ibu Ulin, silahkan difoto. Jangan lupa nanti ada door prize ya, jangan keluar dulu. Oh iya, jangan keluar dulu. Setelah ini kan ada tanya jawab. Setelah itu kita bagi-bagi door prize. Ada 10 hadiah. Ya, saya foto nggih. Maka ya ini. Bismillah. Untuk yang layar pertama dulu, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, untuk yang layar kedua. Layar kedua. Masih banyak yang nggak ini ya, nggak apa ya. Layar kedua. Ya. 1, 2, 3. Sudah Bu. Sudah ya? Ya. Oke. Silahkan sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Di chat ada pertanyaan tidak? Belum ada ya? Nggak ada Mbak Rati, belum ada. Atau langsung bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, ada door prize loh. Kita menyediakan 10 hadiah bagi para penanya. Silahkan. Oh, raise hand, yang ada raise hand. Itu siapa tadi yang raise hand? Itu ada Bu Fitria Ya, dari Situbondo. Bu Fitria dari Situbondo. Silahkan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Situbondo, mau bertanya ini. Ya. Sebenarnya kan kita masih dalam kondisi pandemik ya, dan di buku ini judulnya Pandemic Story, Kisah Muslimah di Tengah Wabah. Yang mau saya tanyakan, dari 22 narasumber atau penulis, kira-kira beberapa poin penting apa untuk muslimah yang ada di tanah air saat ini? Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Bu?
ke semua narasumber atau ke siapa? Enggak. Bisa diwakilkan oleh salah satu dari narasumber. Ini kan ada 22 penulis atau 22 narasumber. Yang mau saya tanyakan poin-poin penting atau pesan-pesan untuk muslimah yang ada di tanah air yang sedang berada di pandemik ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Bu. Nah, yang belum ngomong deh, yang di luar narasumber nggak apa-apa kok. Oh, boleh. Silahkan. Siapa nih? Bu Ihah, Solihah, Cianjur. Ibu, berkenan, Bu? Atau Mbak Meli Melani nih? Teh Meli Melani. Bu Ihah bukan penulis. Yang Oh, penulis. Bu Ihah bukan penulis. Oh, kirain Bu Ihah ikut. Soalnya kelasnya sering ikut barengan ya, Bu ya? Nanti bertanya aja. Oh iya. Ada Mbak Heni. Silahkan. Oh iya, Mbak Heni-nya ditutup, Bu. Mbak Heni, Mbak Laila Tamrin, Mbak Mila Resmi. Teh Celia deh, Teh Celia nih. Mana Teh Iya? Silahkan. Pertanyaannya pesan ya, apa pesannya gitu ya? Tapi memang tidak tertulis di buku kali ya. Tapi mungkin kita ditulis Mbak. Nggak ditulis memang di buku itu. Tapi sebenarnya mungkin semua cerita itu sebenarnya mengarahkan untuk supaya para pembaca itu akhirnya bisa melihat bahwa banyak sekali istilahnya musibah yang kemudian bisa kita rasakan seperti ini itu sebenarnya kan berawal dari kelalaian dari negara juga ya. Karena saya ingat kalau yang saya tulis itu kejadian kakak saya itu bulan Maret 2020. Jadi kalau bicara awal itu sangat awal sekali. Sedangkan kan kondisi kejadian sendiri itu tahun 2019 ya akhir. Nah itu tadinya kan kejadiannya di Cina gitu ya. Maksudnya di negeri yang jauh sebenarnya dari negeri kita. Tetapi kemudian karena kelalaian dari negara lah akhirnya kemudian virus ini masuk ke dalam negeri dan ya akhirnya kemudian seperti ini gitu loh. Jadi banyak dari Indonesia ya penduduk di Indonesia terkena pula oleh virus ini. Jadi ada hal yang mungkin ingin ditunjukkan juga dengan tulisan ini bahwa sebab kelalaian negara juga itu berdampak kepada munculnya musibah atau wabah ini di tengah-tengah kita. Dan memang kalau dilihat kemudian cara penyelesaiannya itu negara betul-betul abai sekali sehingga pandemi ini begitu lama ya berlangsung, malah satu gelombang dilanjutkan dengan munculnya gelombang yang berikutnya yang bahkan lebih besar ya. Kalau yang saya lihat itu yang gelombang kedua itu jauh lebih besar sehingga korbannya juga lebih banyak. Sehingga ini menunjukkan memang istilahnya negara betul-betul abai sekali. Makanya mungkin kalau bisa ini baca yang kalau yang tulisan saya itu saya kasih judul itu pandemi berakhir kukalamian karena memang bukan karena penanganan negara gitu loh. Negara tuh tidak ada campur tangan yang serius menangani pandemi ini. Akhirnya kemudian pandemi berlalu itu lebih disebabkan karena ya memang lama-lama aja seperti ini gitu. Kejadiannya kemudian menurut sebagian itu lebih karena ya memang akhirnya berhenti gitu loh ya. Memang Allah angkat gitu karena dari negara sendiri itu perannya tidak optimal gitu karena memang banyak mengabaikan kepada tuntunan dari syariat sendiri gitu. Mungkin itu kalau yang dari saya. Bagaimana? Gitu ya? Sudah terjawab? Ya, terima kasih. Pertanyaannya. Terima kasih. Oh iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Elah ya. Assalamualaikum, saya Elah Fatih ingin bertanya bagaimana Bu Bidan Esa Mardiah menghadapi kondisi sangat mendesak. Apa motivasi para penulis mengabadikan momen ini? Silahkan
Bu Esa atau yang lainnya? Terima kasih pertanyaannya. Mendesak dalam arti seperti apa ya? Boleh diperjelas? Apa dalam menghadapi ya maksudnya mendesak di sini apa berkaitan dengan secara pribadi atau dengan pasien atau dengan semua mungkin ya. Seperti yang tadi disampaikan, ada banyak kebiasaan yang baru dilakukan gitu kan ya, dan benar ya kata Gurunda Teselia gitu kan ya, bahwa negara itu abai gitu kan ya dalam penanganan pandemi ini, termasuk tenaga kesehatan itu kalau istilah burnout itu ya benar-benar sudah dalam keadaan kelelahan ya, karena banyak gitu kan ya tumpang tindih kebijakan yang justru bukan solutif gitu kan, tapi menambah masalah yang baru. Dalam keadaan mendesak, tadi mungkin ketika suami, misalkan saya contohkan, saya secara pribadi gitu kan, berharap saya istirahat dulu gitu kan ya, karena mungkin itu bisa lebih safe, lebih aman gitu kan ya untuk anak-anak, karena masih ada anak yang kecil juga gitu kan ya. Di situ perang batin kita pasti akan bergolak gitu kan ya. Saya berpikir begini, ketika dalam keadaan aman, saya itu bisa katakanlah membantu orang gitu kan ya. Justru dalam keadaan seperti ini gitu kan ya, masa kita menghindar gitu kan ya. Kita mengalami banyak ketika ibu hamil itu benar-benar untuk mencari rumah sakit itu luar biasa sulit. Bukan hanya aturan swab ya, swab antigen, tapi memang rumah sakit pun saling ya bukan saling lempar ya, dalam artian kalau misalkan masih bisa di puskesmas saja gitu kan. Sementara di puskesmas pun kita merasanya ini sudah patologis gitu, sudah komplikasi yang harus ditangani oleh rumah sakit. Jadi terasa banget gitu kan ya di sana gitu kan ya. Motivasinya ya tentunya mudah-mudahan meskipun masih dalam rangka belajar, kita ingin lillah ya. Mungkin kalau misalkan kita bicara materi, itu seberapa banyak sih yang kita nikmati gitu kan ya. Bahkan ternyata ketika kita ada di dalam kondisi terbatas gitu kan ya, itu tidak menjadi satu hal yang membanggakan sama sekali gitu kan ya. Orang bertanya kabar kita itu menjadi satu hal yang berharga sekali gitu kan ya di dalam kondisi pandemi. Bagaimana pasien yang harus ditangani segera butuh tanda tangan suami, sementara suaminya itu juga tidak bisa pulang karena terganjal pandemi ini gitu kan ya. Kemudian ada kejadian seorang anak yang memang sebelumnya sudah yatim harus isolasi mandiri sendirian gitu kan ya, karena memang ibunya meninggal karena COVID gitu kan ya. Ketika itu hanya diurus oleh tetangga gitu kan ya, ya saya pun gitu kan ya, kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang muslim tentunya gitu kan ya, itu menjadikan itu juga sebagai kesempatan gitu kan ya, ladang yang memang tidak boleh disia-siakan. Banyak hal yang ya insya Allah gitu kan ya, dan tujuan di atas tujuan kita itu ya tentunya mudah-mudahan ya semata-mata hanya karena memang mengharapkan keridhaan Allah. Uluran tangan kita gitu kan ya, itu memang sangat dibutuhkan gitu kan ya di selama pandemi ini. Kalau secara mendesak di dalam sama mungkin teman-teman kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan di manapun yang saya temui, mereka sebenarnya sudah sangat-sangat kelelahan, tapi ya mereka, dan mungkin ada sedikit protes dari kami ya ketika kemudian digambarkan
di media itu bahwa tenaga kesehatan itu diuntungkan gitu kan ya. Itu tidak benar sama sekali, tidak ada, tidak pernah. Saya sampai hari ini membeli alat-alat kesehatan, termasuk ketika kita membutuhkan jas pelindung gitu kan ya, dan lain sebagainya, itu murni dari uang pribadi gitu kan ya, dan tidak ada gitu kan ya, kita itu merasa diuntungkan dengan pandemi ini gitu kan ya. Yang itulah kemudian yang menjadikan kita itu oh iya, ternyata ketika memang pengurus kita gitu kan ya, itu bukan yang mengurus dengan aturan-aturan Allah gitu kan ya. Ya seperti inilah jadinya, semua orang menjadi korban gitu kan ya, baik masyarakat ataupun tenaga kesehatan dan semuanya. Mungkin itu saja. Ya, begitu ya Bu Ella, Bu Fatih. Kemudian untuk semuanya ini ada pesan, buku bisa dipesan di Revobook 08128763949 atau pesan ke para penulis. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan nih. Dari Alfi ya, dari Uni Alfi ini tentang cerita yang ke Mekah itu. Hadir nggak Bu siapa? Bu penulisnya, Pemula Laila. Bu Laila. Ya Bu Laila. Bu Laila ada tuh, Laila Tamrin. Oh iya, Bu Laila ini Mbak Uni Alfi pengen sedikit ceritanya tentang ke Mekah yang gagal ini, yang gagal pergi ke Mekah. Bu Laila, sholat kali ya? Ibu Laila izin untuk Tadi sholat. dia izin sholat, Bunda. Oh iya ya. Selanjutnya mana lagi nih? Ummu Zaid. Ummu Zaid, izin bertanya kepada Ummu Zaid, bagaimana Umma mengelola hati ketika mendengar kabar duka, mengingat terpisah jarak? Silahkan Ummu Zaid. Ya, sebagai ini ya manusiawi ya, kalau ketika mendengar kabar buruk itu kita sedih ya, sama ya, saya juga sama seperti itu. Namun sebagai orang yang beriman, yang kita percaya akan qada Allah gitu ya, yang akan bisa menimpa siapa saja yang dikehendakinya, maka dengan itulah kita mampu mengelola perasaan kita gitu ya. Jadi sedih ya, rasanya itu nano-nano ya, campur aduk jadi satu gitu ya. Namun satu hal yang saya syukuri juga di akhir hayat adik saya justru yang dari jauh ini yang bisa mendampinginya lewat video call dengan adik ipar gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sesuatu yang betul-betul sangat saya syukuri gitu ya, meskipun sejak dari sakitnya itu ya perasaan saya itu nggak bisa hilang gitu ya, dari mengingat dia gitu ya. Bahkan untuk tidur aja rasanya tuh susah gitu, karena pikirannya ke sana. Dari 3 orang yang sakit di rumah itu ya memang yang paling parah itu ya adik saya gitu ya, dibanding mamah dan juga adik ipar. Jadi insya Allah itu aja jawaban saya. Jadi insya Allah kita semua sebagai orang-orang beriman, insya Allah kita tahu ya bahwa kita semua bakal mati, itu satu hal yang pasti. Entah itu adanya virus atau tidak, kita semua bakal kembali kepada Allah, insya Allah. Gitu. Ya, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Ulin Agubeng. Adakah dari kisah di dalam buku ini yang menceritakan tentang kebahagiaan? Ini dari tadi kan kayaknya kisahnya sedih nih. Yang kisahnya bahagia ada nggak ini Ibu-ibu? Bu Nita tadi ya? Bu Nita. Yang awal-awal itu, awal-awalnya bahagia ya? Ada. Ada yang dapat itu ya, dapat buah hati itu. Oh iya, mendapatkan buah hati. Ya, saya pun sebenarnya kisahnya bahagia Bu. Saya mendapat pesan cinta dari Allah tuh. Dengan pandemi ini tuh saya bisa merapikan kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah itu ya. Alhamdulillah berkat pandemi ini tuh bisa dari tahajud itu anak-anak
karena kita takut ya, benar ya, seperti tadi Bu Asri bilang, merencanakan husnul khotimah itu benar tuh, saya tuh terasa sekali waktu itu kan sakit juga. Jadi anak-anak itu saya persiapkan, pokoknya kamu harus bangun sebelum subuh tuh, bangun tahajud, kemudian sholat subuh, zikir, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian baca Quran atau dengar tausiah sampai kita tuh nanti duha baru duha selesai baru beraktivitas. Itu saya rasakan sekali ketika pandemi ini. Nah, saya malah khawatir setelah longgar ini, masa longgar ini ya, setelah pandemi ini malah ini Bu berkurang karena sudah mulai sibuk ya. Sudah ada yang berangkat ke kantor, sudah ada yang sekolah harus ke kampus lagi meskipun tidak tiap hari. Nah, itu tuh sudah berkurang malahan ininya, keistiqomahannya. Nah, ini juga bisa jadi cerita lagi nih Bu Asri. Kisah setelah kisah pasca pandemi. Ini bisa menjadi buku lagi nih kalau kita mau ya menceritakan kembali setelah pandemi. Kisah apa yang ingin kita tulis. Kemudian ada lagi pertanyaannya, mungkin saya terlewat. Siapa lagi yang bertanya ya ini? Kecuali Uni Alfi tadi ya, yang belum dijawab, yang kisah ke Mekah. Oh ini, Bu Ros, aku bisa ngerasain gimana rasanya ketika ayah sakit dan meninggal tidak bisa pulang. Al-Fatihah buat ayah. Oh ini pernyataan ini ya. Pernyataan bersungkawa. Kemudian ini dari Bu Ihah ya. Ihah Solihah. Ada lagi ibu-ibu yang terlewat ini pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup kayaknya Bu. Ya, sebelum kita akhiri sesi ini, nanti yang mendapat door prize ditentukan panitia ya. Silahkan ibu-ibu menunggu di rumah, nanti kita japri ya. Kemudian acara selanjutnya adalah doa penutup oleh Bu Lia Herawati. Silahkan Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap acara pada siang hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW dan pada para sahabatnya. Ya Allah, Zat pemilik kekuasaan langit dan bumi, kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Lindungi dan jagalah kami dari bahaya penyakit mematikan ini. Ya Allah, kami tahu virus yang kini tengah merajalela di bumi tercinta ini adalah makhluk-Mu. Mereka tunduk dan patuh kepadamu. Tapi kami mohon dengan segala kelembutan dan kasih sayang-Mu, perkenankanlah kami kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala, tanpa dihantui rasa takut akan keganasan virus ini. Ya Allah, telah banyak keluarga, kerabat, sahabat yang gugur dalam wasilah virus ini. Kami ikhlas, ampuni segala dosa-dosa mereka yang telah lebih dulu Engkau panggil. Engkau lebih sayang pada mereka. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Jauhkan kami dari segala perilaku yang tidak Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa afma indal hisab.
Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kita ya dari jam 1 sampai jam 3 sore ini. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu adalah karena kesalahan kami sendiri. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Kami semuanya ya.